قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Quran Sholawat Channel? Semoga kalian tetap sehat dan kuat menjalankan ibadah puasa hari ini. Bertemu lagi di channel Quran Sholawat untuk selalu memberikan cerita hikmah karomah para wali. Kali ini Mimin ingin menceritakan kisah karomah Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin Sukorejo bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Kiai yang lebih akrab disapa dengan Gus Dur. Mari simak ceritanya, dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang masih belum subscribe untuk subscribe channel ini supaya terus bisa mengikuti video terbaru dari kami. Untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe jangan lupa klik suka, komentar dan bagikan. Kami ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selalu mendukung channel ini. Kisah ini dimulai dengan cerita Kiai Asad yang dititipi amanah oleh Nabi Khidir untuk memilih Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Kisah ini diceritakan oleh Gus Dur sendiri ketika beliau terbaring di rumah sakit, yakni 2 bulan sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Dur dan Kiai Asad sendiri memiliki hubungan yang tidak hanya dalam hal spiritual saja, namun beliau berdua memang memiliki hubungan garis keluarga. Hal ini pernah diungkapkan oleh Kiai Asad ketika beliau bercerita saat membawa pesan Syekhona Khalil Bangkalan kepada Kiai Hashim Asari, yaitu embah dari Gus Dur yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau bercerita begini. Abang Alvin, sopo ini Kiai Rendi saya matunten Kiai sini sopo Asad aneh sopo aneh Ndro Ibrahim Haji Syamsul Arifin. Oh aneh mamuna kon iki konanku konakon. Beliau menceritakan, pada saat Muktamar NU tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, saat itu Gus Dur duduk bersama Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Sedangkan Forum Muktamar NU telah memutuskan bahwa, untuk menentukan Rais, Amdan Ketua Umum PBNU dengan Ahlul Hali wal Aqdi tunggal yaitu Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Dengan keputusan itu tentu banyak kiai yang mengusulkan pada Kiai Asad. Terkait dengan penentuan itu Gus Dur mengatakan, saya saat itu sedang bicara dengan Kiai Asad, tiba-tiba datang kiai dari daerah Malang dan langsung matur pada Kiai Asad, agar Ketua Umum PBNU diberikan pada Kiai Tolhah. Spontan Kiai Asad dawuh, tidak, Nabi Khidir baru saja meninggalkan tempat ini dan tetap menunjuk Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU. Kisah kedua ini adalah cerita tentang mahasiswa nakal dari Madura yang bermimpi Kiai Asad, Gus Dur dan beberapa kiai lain karena meremehkan Gus Dur dan tidak percaya mengenai kewalian Gus Dur. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Ahmad Dardiri Zubairi dari Madura. Beliau bercerita mempunyai keponakan nakal yang masih duduk di bangku kuliah. Beliau bercerita, saya punya ponakan sepupu. Dulu ia kuliah di salah satu perguruan tinggi di Malang. Tahun 1998 ketika Pak Harto tumbang, semua mahasiswa senang. Pemimpin yang otoriter dan berkuasa selama 32 tahun itu memang dibenci banyak orang, apalagi mahasiswa. Justru di saat banyak orang membenci Pak Harto yang mulai lemah dan sakit-sakitan, Gus Dur yang dianggap sebagai tokoh reformasi, malah mendatanginya. Kedatangan Gus Dur itu banyak menuai protes orang, termasuk ponakan saya. Foto Gus Dur yang ia temui di lantai ia tendang sambil berucap, ini nih, Kiai yang bikin bingung orang. Beberapa hari setelah kejadian itu ia bermimpi. Dalam mimpinya ada Al-Makfurlah Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Al-Makfurlah Kiai Haji Sufyan Miftah dari Situbondo, Gus Dur sendiri, dan Kiai Haji Khalil Asad. Di dalam mimpinya Kiai Asad menyuruh Kiai Sufyan untuk membuka lisan Gus Dur. Kiai Sufyan, tolong buka mulut Gus Dur, perintah Kiai Asad pada Kiai Sufyan. Kiai Sufyan dengan tangannya membentang lisan Gus Dur lebar-lebar.
Lalu menyuruh putranya, yakni Kiai Holil untuk memegang leher mahasiswa tadi untuk dimasukkan kepalanya ke lisan Gus Dur. "Holil, tolong anak ini pegang lehernya dan masukkan kepalanya ke mulut Gus Dur," perintah Kiai Asad kepada Kiai Holil. Kiai Holil memegang leher mahasiswa itu dan memasukkan kepalanya ke lisan Gus Dur. Selama berada di dalam lisan Gus Dur, ia seperti merekam kehidupan lain, termasuk gambaran di alam kubur. Setelah itu ia bangun dari tidurnya dengan perasaan yang tidak tenang dan gelisah. Tapi ia yakin kejadian itu berhubungan dengan kurang ajarnya dia terhadap Gus Dur. Ia sangat menyesal. Sejak saat itu ia meminta maaf kepada Gus Dur dengan cara membeli semua buku tentang Gus Dur.